Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh Bapak Yudi Setiradewanta selaku CTO Advin. Kepada Bapak Yudi, kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih udah luangin waktunya hari ini untuk hadir ya di acara kita. Mungkin saya coba share screen nih, hasil lihat materi. Bisa di-share screen? Nah, oke. Oke. Nah, jadi hari ini ya seperti tadi udah dibicarakan, topik hari ini sebenarnya adalah tentang bagaimana kita punya satu namanya AI Recruitment Solution, bagaimana AI ini bisa membantu HRD, Departemen HR ataupun perusahaan dalam proses rekrutmennya. Nah, mungkin saya bahas singkat ya, cerita tentang rekrutmen lah. Ya, saya yakin Bapak Ibu udah tahu semua di sini ya. Nah, jadi eh, rekrutmen, kalau kita ngebahas rekrutmen ya, pasti setiap perusahaan, apalagi perusahaan besar itu mereka invest some money ya kan ke dalam divisi rekrutmen. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya untuk dapetin kandidat yang terbaik ya. Kenapa mereka pengen kandidat terbaik? Tentunya karena kandidat yang terbaik ini kalau di front line ya pasti itu drive the revenue, drive penjualan. Kalau untuk di back office pastinya mereka the best candidate ini akan bantu perusahaan dalam optimize secara proses, secara cost ya kan. Nah, jadi makanya kenapa bisnis itu selalu invest the money into recruitment. Nah, mungkin saya cerita sedikit tentang proses rekrutmen ya. Nah, ini proses rekrutmen yang secara general lah. Saya rasa ini semua perusahaan pasti seperti ini ya. Yang pertama itu kita buka lowongan, kita beriklan lah di platform-platform beriklan apa lowongan di luar sana ya banyak ya LinkedIn, Glints, Jobstreet, Jobsdb. Lalu kita terima lamaran dari portal-portal job posting tersebut. Nah, dari lamaran kita terima, kita screening kan. Habis kita screening, kita jadwalin untuk mana yang bagus untuk wawancara. Lalu setelah itu kita shortlist, yang hasil wawancaranya bagus, kita offering yang hasil shortlistnya. Dan terakhir kita pilih untuk mana yang kita onboarding setelah negosiasinya oke. Nah, jadi sebenarnya si AI HR recruitment ini, dia ini mencoba men-tackle proses-proses di sini bagaimana kita bisa optimize proses-proses ini sehingga resultnya adalah tadi dapetin kandidat terbaik ya kan. Nah, jadi apa sih eh, kenapa kita ngelihat why are we looking into AI saat kita ngomongin rekrutmen ya? Karena ada beberapa tantangan yang dihadapi semua rekruter di semua perusahaan ya, terutama perusahaan-perusahaan besar tuh pasti mengalami masalah ini. Pertama, jumlah CV yang sangat banyak masuk ya. Kalau kita buka lowongan satu, mungkin yang masuk bisa 500. Ada satu perusahaan yang sekali buka CV itu bisa 1000 CV, 2000 CV ya kan. Bagaimana caranya seorang manusia ini bisa membaca 1000 CV ya kan, satu-satu dalam jangka waktu ada deadline-nya juga ya kan, lalu harus disortir satu-satu, dijadwalin wawancara, ya kan? Habis itu dilakukan wawancara, negosiasi itu kan very time consuming proses sehingga yang terjadi saat jumlah CV yang sangat banyak ini masuk, yang mampu disortir oleh recruiter pastinya terbatas ya. Mungkin di luar sana udah banyak platform konvensional ya, platform sistem konvensional yang membantu CV screening. Cuman modelnya mereka adalah rekomendasi. 1000 CV masuk, rekomendasi 200 ya kan. Tetap kan 200 itu harus dibaca satu-satu kan. Nah, kita akan lihat bagaimana si AI ini bisa membantu dalam CV screening lebih advance lagi daripada konvensional sistem. Ya. Lalu tantangan selanjutnya ya, ngejadwalin wawancara juga ribet ya kan. Kita proses wawancaranya pun lama ya kan. Satu rekruter mewawancara seseorang itu bisa 45 menit satu jam. Artinya kalau kerjaan dia nggak ngurusin administrasi nih, kerjaan dia cuman wawancara orang doang. Tiap hari dia wawancara dari pagi sampai malam. Mungkin dari 9 jam kerja dia, 8 jam kerja, mungkin dia cuma bisa nge-interview satu hari itu 8 sampai 10 orang. Artinya satu bulan itu 20 hari kerja, mereka cuma bisa interview 160 sampai 200 kandidat. Bagaimana kalau mereka satu lowongan itu terima 1000 CV, mereka buka 10 lowongan, ya kan? Itu kan artinya the company kalau mereka mau lakuin semua itu harus invest a lot of money gitu. Nah, makanya di sinilah yang kita pengen coba solusikan ya. Nah, kita punya satu platform namanya Advin. Basically yang tadi saya cerita ini AI recruitment platform. Kita punya fitur itu tiga yang utama. Eh, Kita itu mau coba tackle tiga hal utama ini. Pertama itu masalah CV screening yang saya cerita tadi. Nanti kita akan lihat di demonya bagaimana si AI ini dia dalam men-CV screening, dia itu bisa memberikan nilai ke orang. Jadi ada lowongan nih, ada 1000 CV masuk, dia akan kasih nilai. Mana yang 100, mana yang 95, mana yang 90. Sehingga sistemnya itu bukan hanya rekomendasi, oke 1000 CV masuk, 200 CV nih, rekomend. Nah, silakan pilih sendiri. Yang enggak kan, nanti dia akan kasih dari 1000 CV yang masuk, mungkin yang dapat 100, nilai 100 cuman
10 orang gitu kan. Sehingga rekruter bisa prioritasin dulu mana yang nilainya paling tinggi. Ya, kita bisa lihat nih gimana cara kerja si AI. Lalu ada lagi AI interview dan scoring. Bagaimana si AI ini bisa melakukan interview ya dengan eh, otomatis ya. Dia melakukan interview otomatis, dia buat pertanyaan sendiri, dia menilai sendiri hasil interviewnya, lalu dijadikan angka sama dia scoring. Ya, jadi kalau kita lihat ini si admin ini tujuannya adalah bagaimana membuat proses interview ini, proses rekrutmen yang ini ya, yang sifatnya ini subjektif, kita jadiin objektif. Gimana caranya dalam kita memberikan scoring dalam tahapan-tahapannya. Ya. Lalu yang ketiga adalah interview atau rekrutmen automation. Jadi proses-proses rekrutmen yang kita otomatisasiin menggunakan sistem. Nah, mungkin saya langsung kasih lihat aja ya demonya. Jadi, nah, jadi ini gambaran platformnya, tapi saya nggak akan masuk modul to modul ya. Kita akan fokus di bagian AI rekrutmennya. Jadi kita di sini nih ada satu platform namanya Advin ya. Kita fokus di bagian rekrutmen. Jadi sebenarnya si Advin ini secara konsep dia ini seperti ATS, jadi application tracking system, di mana perusahaan itu dia buka lowongan, dia terima CV, terus dia proses the CV through the phases. Dia proses CV-CV ini melalui tahapan-tahapan stages-stages yang ada dalam satu rekrutmen itu. Nah, jadi mungkin masih bingung nih, saya langsung coba aja. Kita masuk entry point-nya itu artinya karena ini platform untuk rekrutmen, entry point-nya pertama pastinya adalah buat lowongan ya. Jadi di sini kita kasih lihat ada satu formnya create new. Nah, create new ini isinya seperti ini ya. Jadi di create new ini dia memasukkan data detail lowongan yang dibuka. Jadi di sini ada beberapa tahap. Nanti kita akan lihat bagian interesting ya di bagian interview sequence ya. Jadi pertama dia ini basic ya, di semua platform yang model rekrutmen pasti ada namanya masukin lowongan, dia harus input. Di sini ada interview language. Jadi ini interview language itu adalah AI language-nya nanti. Jadi pas kita dia interview kan dilakukan sama AI itu, AI-nya pakai bahasa apa, Indonesia atau English gitu kan. Atau nanti kalau ada yang request mau Chinese juga bisa. Job title-nya ya kan programmer di sini. Dia kerjanya full time, part time kah, internship kah, job placement-nya on-site, hybrid, remote, location-nya di mana, head office, departments-nya, ini salary range-nya ya kan, job requirements-nya. Nah, ini penting diisi karena ini yang akan ngefek saat penilaian. Semakin detail, semakin bagus nanti penilaiannya sih AI semakin semakin tajam lah, semakin detail yang kita cari. Jadi ini kita definisikan kan. Kita ada gender preference nggak? Ada minimum age, maximum age nggak? Ada minimum education kita cari nggak? Ada work experience yang kita cari nggak? Technical skills-nya apa aja sih? Ya kan? Ini ada list-nya, cuman kalau kita mau tambahin sendiri juga bisa, dan itu nggak perlu di training. AI-nya nggak perlu belajar dikasih data training, dia udah bisa ngerti itu apa. Karena ini E-nya kita udah custom. Nah, terus lalu juga soft skills-nya, language skills-nya, certification-nya ada nggak? Job desk-nya juga nih ya, job desk-nya juga penting. Dia job desk-nya bisa di-generate pakai AI. Jadi kalau saya klik sini generate pakai AI, dia loading, nanti dia otomatis akan langsung muncul. Di sini saya demo pakai salah satu klien saya, yang perusahaan dia retail di industri perhiasan. Nah, oke. Nah, jadi di sini adalah tahap pertama dari si pembuatan lowongan. Nah, ini masih standar nih. Next kita masuk ke configuration selanjutnya. Next, next step. Nah, next step. Nah, ini yang menarik ya. Jadi di sini itu ada namanya interview sequence. Jadi interview sequence ini mengkontrol, karena tentunya saat kita ngelakuin AI interview kan pasti pertanyaannya adalah gimana sih si AI ini interview? Kan nggak mungkin juga si AI ini ngasal-ngasal aja interview, asal-asalan dia buat sendiri, dia pikirin sendiri. Nah, itu kita nggak mau, makanya di sini ada namanya set configuration interview, sehingga si AI-nya ini nggak bebasnya, cuma masih ada kontrol dari user saat mendefine apa si interview ini seperti apa sih. Contoh tadi kita ngomongin posisi programmer ya. Ini ada beberapa configuration, itu pertama deadline interview. Karena nanti modelnya AI. Jadi saat kandidat ini udah disortir ke posisi interview, dia akan dapat email. Isi email itu adalah basically link untuk melakukan interview ya. Nah, karena itu AI kan bisa dilakuin anytime. Nah, cuma harus ada deadline-nya. Setelah dia dapat email itu berapa hari sih dia harus ngelakuin, kalau nggak dia itu ditutup maksudnya. Nah, ini ada configuration namanya sequence. Jadi sequence ini adalah poin-poin apa aja yang kita mau drill down, kita mau tanyain secara detail ya ke kandidatnya. Jadi contoh
di sini tuh ada sequence-nya itu udah banyak banget. Jadi kita punya database sequence itu ratusan. Contoh kalau dalam programmer ya, mungkin sequence adalah coding exercise ya. Di coding exercise ini ada apa sih? Jadi kita define juga apa sih goals-nya dari sequence ini. Si AI ini mau nanyain apa, untuk dapetin apa sih? Jadi contoh coding exercise ya kan. Goals-nya adalah kita mau evaluasi bagaimana apa tingkat profisiensinya si kandidat ini dalam pemrograman PHP Connector 3 dan their ability to write clean efficient code ya kan. Terus winning factors-nya apa? Apa sih faktor-faktor dalam jawaban dia nanti yang bisa jadi winning factors? Winning factors ini akan membuat poin mereka tinggi nanti. Lalu ada disqualifying factors nggak? Disqualifying factors ini adalah poin-poin apa aja sih yang harus si AI-nya notice saat dari jawabannya aplikan kandidat yang akan mengurangi poin dia. Ya. Jadi ada coding exercise, di sini ada data analysis dan interpretation, di sini ada technical knowledge, di sini ada cross-functional team collaboration, nanti juga ada kayak learning dan self-improvement. Jadi kita contoh nih, kalau learning dan self-improvement nanti kita akan lihat di demonya. Si AI ini akan nanya pertanyaan tentang learning dan self-improvement dia sebagai programmer, ya, yang kira-kira akan efektif berguna untuk perusahaan yang lagi buka lowongan ini, gitu kan. Contoh, jadi ini ada 5 sequence nih dalam interview. Pertama, coding exercise, data analysis, interpretation, technical knowledge, cross-functional team collaboration. Jadi, tentunya kalau dia ngomongin programmer, ya kan, programmer itu kan pasti ada usernya adalah departemen lain. Nah, ini ada namanya team collaboration. Nah, ini nggak terbatas terhadap posisi programmer pastinya. Ini kan bisa di posisi lainnya pasti ada team collaboration. Ini banyak. Cultural fit dan company values, cultural intelligence dan global mindset, customer obsession dan service excellence. Jadi nanti tentunya yang dipilih ini sequence adalah yang berkaitan dengan kan apa lowongannya. Nah, terus tapi saya bingung nih sequence-nya apa ya? Soalnya ini hal baru nih buat saya. Nggak apa-apa. Ini ada button nih. Jadi ini ada bisa lihat di generate sequence. Ini pasti generate sequence-nya diklik, si AI-nya langsung mikirin 5 kombinasi sequence yang cocok untuk posisi yang dicari. Jadi misalnya Bapak Ibu nyari sales manager, sequence-nya interview mau bentuknya seperti apa sih? Nah, tinggal di generate sequence, si AI-nya bisa suggest nih dari database ratusan ini, mana yang kira-kira cocok untuk posisi sales manager. Apa aja sih sequence-sequence dalam interview yang harus ditanyain. Dia juga akan otomatis generate goals-nya, winning factors-nya, disqualifying factors-nya, time limit-nya, sama number of question-nya juga akan suggest. Jadi ini kita buat semudah mungkin untuk si recruiter saat membuka lowongan, itu kita coba guide cara pikir mereka, gimana sih kalau interview itu untuk posisi A, itu harus ada apa aja sih yang ditanyain utamanya. Nah, jadi ini kita nggak usah terlalu banyak mikir, bahkan dia bisa klik aja nanti dia digenerasi sama AI, kita tinggal review, kita tinggal tinggal revisi, ya kan? Yang technical knowledge. Jadi sini ada 5 sequence ya. Lalu ada juga additional question. Jadi additional question ini ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang wajib ditanyakan di luar si AI. Jadi kalau ada pertanyaan sisipan dari company juga bisa. Lalu ada technical question ya. Technical question ini yang bentuknya benar-benar technical sesuai posisinya. Jadi si AI ini juga akan bikinin sendiri technical question ya, tanpa dataset ini gitu. Maksimal 10 pertanyaan. Lalu bisa diinput juga required technical question. Jadi misalnya dia pilih 10 technical question. Jadi tiap kali kandidat interview dia harus isi 10 dia harus jawab 10 pertanyaan technical, ya kan? Si AI-nya kan generate 10 kecuali ada ini required technical question. Di sini saya ada required technical question 3 biji, ya. Jadi dari 10 ini 3 akan ditanyain yang required, 7 dia akan generate otomatis. Nah, lalu next-nya itu ada hiring step. Jadi kita bisa buat step-step dalam rekrutmen untuk posisi ini apa aja sih? Ada pending. Ini yang wajib ada tuh, pending itu pas CV masuk, ya interview itu dalam proses interview, ya kan? Lalu ada lagi terakhir itu online test. Oke. Nah, ini kalau kita udah beres, kita tinggal create job vacancy. Nanti hasilnya adalah seperti ini dia. Sorry. Seperti ini. Ya. Nah, jadi ini adalah hasil lowongan yang kita buka nih, ya kan? PHP programmer, ya kan? Commandment type-nya. Ini detail tadi ini sequence-sequence-nya yang tadi kita buat, ya kan? Ini ada user defined question-nya, ada additional question dari core technical question. Nah, sekarang kita masuk nih ke fitur AI pertama, AI screening. Nah, gimana sih AI screening bekerja gitu kan? Nah, jadi si lowongan